Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang duduk di kelas 4 sekolah dasar, apakah kalian siap belajar hari ini bersama Ibu? Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik. Tema 1 yaitu indahnya keberagaman. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang kedua. Kita langsung saja yuk ke materinya. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kalian bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi. Anak-anak bisa melihat pembelajaran yang pertama ya, yang ada di video pembelajaran sebelumnya yang sudah Ibu upload yang kemarin. Ini adalah budaya Indonesia. Nah, budaya di Indonesia ini berupa tarian dan rumah adat. Itu bisa dibuat dengan Tangram. Tangram itu apa ya, Bu? Apakah Tangram itu? Tangram itu terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Nah, untuk membuat tangram ini kalian memerlukan kertas untuk kalian lipat menjadi bangun datar. Cara membuat tangram yang pertama adalah ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Nah, nanti akan membentuk persegi. Kemudian kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Kemudian cara kedua, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Nah, jadi diagonalnya kalian lihat, lalu kalian potong. Kemudian yang ketiga, ambil satu segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Kemudian ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan lalu potong. Nah, di sini kita beri tanda dulu lalu lipat bagian yang ini ke arah yang kita lipat sedikit tadi. Setelah itu, segitiganya yang kecil ini kita potong sehingga membentuk 2 bagian bangun datar. Yang pertama adalah trapesium, yang kedua adalah segitiga. Lalu kalian potong. Kemudian lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali satu bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Kemudian lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2. Nah, potongannya seperti ini ya. Maka kamu akan memperoleh bentuk jejereng genjang dan segitiga. Setelah itu selesai, kalian bisa menyusunnya menjadi seperti ini. Ada segitiga besar 2, segitiga kecil 2, ada persegi, ada jejereng genjang, ada segitiga lagi. Lalu kalian juga bisa membuat seperti ini dari tangram yang sudah kalian buat. Ini adalah bentuk bermacam-macam hewan, ada rumah dan lain sebagainya. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari Bungong Jumpa dari Aceh. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Nah, kita akan belajar tentang tari Bungong Jumpa dari Aceh. Sekarang saatnya kalian berlatih menarikan tarian Bungong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri.
Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu atau orang tua kalian juga bisa ya anak-anak. Gerakan yang pertama yaitu kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali dengan hitungan 4 kali 8. Nanti kalian bisa cari tahu gerakan bungong jumpa ini di YouTube ya anak-anak. Nah, ini dilakukan dengan hitungan 4 kali 8. Lalu gerakan kedua atau gerakan B, menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali dan hitungannya juga 2 kali 8. Gerakan yang C, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur, menghadap serong ke kiri. Jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Dan hitungannya masih sama ya, yaitu 2 kali 8. Gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya pun masih sama 4 kali 8. Lalu gerakan E. Kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan. Jadi setelah memegang bahu didorong ke depan, tangannya lurus. Jari tangan memegang ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya pun itu masih sama ya, yaitu 2 kali 8. Nah, itu tadi teknik dasar menari bungong jumpa anak-anak. Anak-anak bisa mencari tahu di YouTube tentang tari bungong jumpa dari Aceh. Nah, sekarang di sini ada gambar beberapa bapak-bapak yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang pertama ada Pak Sami, berasal dari Maluku. Lalu ada Pak Encep, berasal dari Sunda. Ada Pak Made, berasal dari Bali. Ada Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi, di sini bapak-bapak ini berasal dari suku yang berbeda-beda. Untuk kesehariannya mereka memakai bahasa Indonesia. Kalau mereka memakai bahasa daerah mereka masing-masing, pasti tidak akan mengerti anak-anak. Contohnya nih, Pak Nur berbahasa dengan Pak Made, berbicara dengan bahasa Jawa. Maka Pak Made belum memahami, tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak Nur. Maka mereka menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Mereka mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda sesuai makanan khas daerahnya. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Nah, di sini Pak Nur dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran.
Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, dari bacaan ini kita tahu bahwa walaupun mereka berbeda asal atau daerahnya, mereka bekerja sama. Mereka bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan lingkungan mereka supaya terbebas dari banjir saat musim hujan nanti. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengejek suku bangsa orang lain atau agama orang lain, karena keberagaman itu adalah ciptaan Tuhan. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita di tematik tema 1, indahnya keberagaman, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang kedua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.